Halo, selamat datang lagi di channel saya, channel Papol Bagi Tips. Jadi channel yang membahas tentang hal-hal di kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tes kesehatan tahap kedua. Oke, yang harus kalian ketahui di tes kesehatan tahap 2 ini adalah memakai sistem penilaian secara kualitatif. Jadi dia MS-TMS. Jadi buat kalian-kalian yang akan mengikuti tes kesehatan tahap kedua, kalian harus tahu apa aja yang ada di tes kesehatan tahap 2 Polri ini. Di tes kesehatan tahap 2 ini terdiri dari pengambilan darah, terus mengambil urin, ya tentunya untuk mengetes apakah kalian mempunyai kencing batu ataupun kalian pengguna narkoba dan lain-lain. Ya banyak aspek yang dinilai di situ ya. Kemudian kalian akan melakukan foto ronseng untuk mengetahui tes paru-paru kalian apakah masih berfungsi dengan baik apa tidak. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu. Untuk di tes darah ini kalian bisa mengecek video di konten kreator lain yang dibahas secara mendetail ya tes darah itu apa saja ya. Ya, ada juga beberapa yang saya sarankan untuk kalian nonton ya. Ya, seperti Ruli Topser ya. Kalau dia membahas yang sampai mendetail. Nah, di sini saya hanya membahas yang umum-umum saja, tapi sangat penting buat kalian karena kalau kalian tidak lakukan, bisa saja nilai kalian di bawah dan kalian akan di MS kan. Oke, untuk tes kesehatan tahap kedua ini saya sarankan kalian 2 minggu sebelum tes kalian berpuasa. Yang saya maksud puasa sini adalah puasa makanan yang berminyak, makanan yang kolesterol, soda, terus yang bergula tinggi seperti Sprite, Coca-Cola, dan ya kalau kalian minum teh kurang-kurangilah gulanya lah. Bila perlu kalian minum teh yang nggak ada gulanya. Mungkin ini akan sedikit mudah bagi orang-orang yang berada di Indonesia bagian barat ya, di Jawa, Sumatera. Tapi bagi kami-kami yang ya buat kita yang berada di wilayah timur ini ya kalau kalian minum teh ya, kalau kita orang minum teh itu biasanya pasti gulanya ada ya. Dan kebanyakan kita orang timur ini kalau minum teh gulanya itu manis sekali. Apalagi kalau minum kopi. Apalagi yang nelayan-nelayan itu kalau saya kan biasa jalan sama nelayan toh dulu waktu tugas di tempat terpencil yang dekat laut itu saya biasa ikut mancing sama mereka. Nah, mereka biasanya itu kalau buat kopinya 1 liter, gulanya juga 1,5 liter. Manis sekali. Nah, jadi kurangi kebiasaan kalian minum yang kandungan gulanya tinggi, apalagi gula-gula yang buatan ya, kecuali kalau memang gula dari buah atau lemon itu tidak masalah karena dia bersifat gula tak jenuh. Nah, kemudian kalian juga harus perbanyak makan makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang berserat ya. Jadi kalian harus berpuasa. Jadi bukannya berpuasa menahan lapar dan haus, kemudian setelah buka puasa kalian makan seenak perut kalian dan 2 minggu lagi kalian akan mengikuti tes. Itu sangat-sangat saya tidak rekomendasikan. Walaupun tes kesehatan tahap 2 ini dilakukan pada saat kalian sedang mengikuti ibadah puasa, ya tapi saya sarankan kalian tetap melakukan diet itu ya, diet makanan yang berminyak tadi ya, makanan yang tidak bagus buat tubuh ya, makanan kolesterol yang berminyak dan banyak gulanya ya. Jadi saya sarankan kalian berbanyak makan buah. Jadi setelah buka puasa itu kalian makan buah lah, buah seperti pepaya atau apa. Kalau kalian makan nasi ya makan nasi. Kan kalau kita mau sahur itu kan kita dimakan nasi atau ya makan nasi terus pakai ikannya yang direbus kemudian ditambahi dengan sayur mayur. Itu kan perut kalian akan kenyang. Dan juga ya perbanyak makan buah-buah ya. Kemudian untuk di tes kesehatan tahap 2 ini kan ada yang untuk pengambilan urin. Ya kalian seharusnya saya sarankan dari sekarang sebelum masuk ke kepolisian itu kalian harus perbanyak minum air putih lah. Maksudnya jangan terlalu banyak minum-minum yang berwarna, yang bersoda apalagi. Dan saya sarankan ya ketika kalian mau tes itu malam sebelum tes itu kalian banyak-banyak minum-minum air yang ber-pH tinggi. Ya yang pasti kalian sudah tahu lah air yang ber-pH tinggi itu seperti ya air kemasan yang dijual di Alfamart atau Indomaret ya. Sorry Alfamart, Indomaret, saya sebutkan nama toko Anda di sini. Jadi kalian harus memberikan royalti kepada saya. Jadi ya perbanyak minuman air yang ber-pH tinggi ya, misalnya Aqua atau Nestle atau apalah
dan hindari sebelum tes itu kalian minum minuman yang berwarna. Walaupun itu ada yang menyarankan untuk susu Beer Brand ya. Jadi susu Beer Brand ini ya kalau saya sih sarankan saja setelah kalian ambil darah kan kalian mau dironseng. Dari situ kalian minum Beer Brand. Dan untuk jangka panjangnya sambil kalian berpuasa makanan-makanan yang junk food dan berkolesterol dan seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi itu, kalian juga banyak minum atau mengkonsumsi air kelapa muda. Karena apa? Itu sangat bermanfaat buat darah kalian, buat kencing kalian, dan tentunya juga sangat berguna buat paru-paru kalian, apalagi kalian yang perokok. Dan saya sarankan juga bagi kalian yang bukan perokok, hanya perokok pasif ya. Perokok pasif itu kayak gini, kalian berada di rumah kalian, cuma hanya bapak kalian yang perokok, dan kalian menghirupnya. Jadi kalian bisa dikategorikan sebagai seorang perokok pasif. Jadi kalian harus antisipasi. Terus gimana bang kalau misalnya saya minum susu soda atau gimana? Seperti ada beberapa orang yang menyarankan untuk minum susu soda. Ya saya tidak melarang, tapi ya yang saya takutkan susu soda itu akan berpengaruh pada pengambilan darah kalian ya. Ya saya sarankan ya kalau misalnya susu soda itu digunakan untuk dites paru-paru, misalnya yang kalian perokok atau perokok pasif itu digunakan supaya paru-paru kalian kelihatan bersih, ya saya sarankan setelah pengambilan darah baru kalian minum susu soda. Atau paling bagus dari jauh-jauh hari kalian biasakan mengkonsumsi air kelapa muda. Ya, warnanya apapun itu saya rasa tidak bermasalah karena kelapanya itu ya yang dicarikan kandungan di dalamnya. Tapi ada juga yang merekomendasikan untuk air kelapa yang warnanya hijau. Namun buat kalian yang tidak mendapati air kelapa muda yang warna hijau, ya kalian pakai saja air kelapa muda yang warnanya merah atau apalah. Kalau misalnya ada warna hijau ya minum hijau, kalau nggak ada ya apa yang disediakan oleh alam. Nah ini sudah masuk di akhir-akhir ya, akhir-akhir video saya ya. Jadi saya sekali lagi menghimbau buat kalian yang ingin masuk anggota Polri, hindari makan makanan yang bersoda, santan, pemanis buatan, dan juga junk food. Ya, junk food ini seperti apa? Ya kayak ya makan si KFC, McDonald apalah. Pokoknya kalian hindari dulu itu minimal ya 2 minggu lah sebelum tes ya. Jadi kalian harus betul-betul melaksanakan, kalau orang bilang puasa, bagi saya itu adalah diet ya, atau mengatur pola makan. Bukan diet ketat tapi hanya mengatur pola makan. Jangan sampai kalian sebelum tes anggota kepolisian darah kalian, kencing kalian terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Itu karena akan berpengaruh pada tes kesehatan tahap 2, berpengaruh pada nilai-nilai kalian, dan itu takutnya itu akan membuat kalian di DMS-kan di saat tes kesehatan tahap 2. Sebelum saya mengakhiri video ini, satu lagi catatan yang harus kalian tahu ya. Di tahun 2021, tes kesehatan tahap 2 ini, metode penilaiannya yaitu metode penilaian kualitatif, yaitu secara MS-TMS, dan tidak ada nilai tes kesehatan tahap 2 diperhitungkan dalam perhitungan nilai akhir penentuan lulus gugur atau penentuan kalian bisa mengikuti pendidikan Polri atau tidak. Maka yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana cara kalian menghadapi tes kesehatan tahap 2 ini. Tes kesehatan tahap 2 ini mempersiapkannya, dan kalian yang harus pikirkan, yang hanya kalian pikirkan adalah kalian bisa lulus di tes kesehatan tahap 2. Dan kalian pikirkan bagaimana cara kalian lulus di psikologi, kesehatan jasmani, nilai pengetahuan umum untuk PTU, atau nilai tes kompetensi kalian untuk Bakomsus. Itu selain kalian lulus di situ, nilai kalian juga harus kalian push. Kalian tinggikan, harus kalian kejar setinggi-tingginya. Karena apa? Karena 3 tes tersebut digunakan di perhitungan nilai akhir. Nilai yang menentukan kalian bisa mengikuti pendidikan Polri atau tidak. Nah, demikian dulu video saya kali ini yang panjang kali lebar. Semoga membantu buat kalian. Dan saya doakan buat kalian yang setia menonton video saya ini, menonton video-video yang ada channel saya ini, dan mensubscribe-nya. Saya doakan semoga kalian lulus. Demikian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.